Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Wengi bersama saya, Rina Widi. Kali ini, saya akan mengisahkan sebuah cerita mistis yang berjudul Kampung Lelembut. Cerita ini diambil dari Twitter Simple Man. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Wengi bersama saya, Rina Widi. Kali ini, saya akan mengisahkan sebuah cerita mistis yang berjudul Kampung Lelembut. Cerita ini diambil dari Twitter Simple Man. Selamat mendengarkan. Kampung Rondakulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun, dahulu, sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal yang di luar nalar manusia, apapun itu, bisa menginjakkan kaki di kampung ini. Konon, kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya, itu adalah gambaran nama yang tepat bagi gua untuk menyamarkan nama kampung gua sebagai pembuka sajian gua malam ini. Dikarenakan bila gua menunjukkan nama sebenarnya dari kampung gua, takutnya akan membawa gua sendiri sebagai si pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah karena menyangkut privasi gua dan warganya. Di sajian gua malam ini, kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung jari. Namun, sebelum gua mulai, gak ada salahnya gua mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang yang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung, hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi, semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan, dan gua, sebagai si penulis, tidak melebih-lebihkan kejadian atau pengalaman dengan mereka yang juga menghuni alam ini bersama kita. Malam itu, hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau, apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung ini dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu, usianya masih terbilang masih muda, berkisar antara umur 30-an. Kaget bercampur penasaran, karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian dengan bercahayakan lampu Petromax yang menyala-nyala. Siapakah gerangan? Kata Mbah Gimon dalam hati. Namun, rasa penasaran itu ditepis begitu saja, karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan, sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-kali, setiap malam. Dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar, selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu, ketika hujan turun kembali, dia temuilah sosok itu, dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. Assalamualaikum, kata Mbah Gimon, menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga, manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Sinten nggih? Kok ora tau ketok? No, kene sampean? Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu? Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal ini membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang sembari menunggu jawaban. Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama, muncul seseorang lagi dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi.
berjalan dalam keheningan. Yang tahu menahu orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya ramah. "Waalaikumsalam," kata Mbah Gimon, sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, Pak Muslim memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya, lalu ikut duduk bergabung bersama mereka. "Ono apa tole? Kok ono neng kene? Ada apa Tanak? Kok kamu ada di sini?" Untuk pertama kalinya, pemuda itu menjawab. Suaranya kecil dan tampak sopan. "Kula diusir Pak, kula diusir kalemah ratu, boten gedah tempat tinggal. Saya baru saja diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat." Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimon memilih mendengarkan. "Ngono toh. Oh, begitu ya," kata Pak Muslim. "Wis, ngene wae. Sudah, begini saja. Yo po nek awakmu tak kei enggon gawe panggon, ben awakmu nggak ganggu warga kene. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal, biar kamu tidak mengganggu warga sini?" kata Pak Muslim. Mbah Gimon masih terlihat bingung. "Inggih Pak, yen nonton kulo purun." "Baik Pak, bila ada saya mau." "Ono to? Ada ya," kata Pak Muslim. "Jenengan panggon sing tak tawarkan jenenge Sapi. Nama tinggal yang saya tawarkan itu Sapi." Mbah Gimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dengan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Gimon serta Pak Muslim, juga pemuda itu, memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya Mbah Pah, istri Pak Muslim yang baru saja datang. "Aduh Pak, niki lo tak pendetno payung, khawatir sampean durung mulai." "Aduh Pak, ini loh tak bawain payung, saya khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi." Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. "Oh, niki to Pak, sing jenenge Sapi kui." "Oh, ini ta ya Pak, yang namanya Sapi itu." Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Mbah Gimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslim terlihat panik. "Asu tenan setan sito iki. Benar-benar setan satu ini," katanya sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. "Ada apa toh Pak?" kata Mbah Gimon. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. "Iki lho Mon, setan iki wis enak tak tawari awake sapi, tambah melebu nggo awake bojoku. Bojoku iki dikira sapi palingan. Ini loh Mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi, malah masuk ke badan istriku. Apa dikira istriku ini sapi?" Setan apa toh Pak? Setan apa ta Pak?" "Loh, tadi awakmu ora roh ta? Sopo arek lanang mau iku?" "Loh, jadi dari tadi kamu tidak tahu anak lelaki yang menamai kamu itu dari tadi ini siapa?" Mbah Gimon menggelengkan kepalanya. "Iku ngono enggak menungso Mon. Iku pocong tekan pabrik gula iki. Itu tadi yang menemani kamu, bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana." Kaget, Mbah Gimon tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang ia lakukan untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena saat itu Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi.
Ini adalah sekelumit cerita yang gue dengar dari Mbah Gimon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, gue gak berhenti tertawa. Karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun, bila gue berpikir kembali, bagaimana bila gue yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah gue masih bisa tertawa? Entahlah. Untungnya sampai saat ini, gue belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Sajian gua malam ini masih akan sangat panjang, karena ini masih awal sebelum kita bercerita tentang mereka yang sudah tinggal di kampung ini. Zaman gua masih kecil, gua selalu diwanti-wanti atau diperingatkan agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap, mencekam, dan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu wargol. Konon, bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin. Maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu, karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu wergol yang sudah mengamati. Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang. Tingginya sama dengan tinggi ayam kampung, kecil, namun ia berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah makhluk ini berbahaya? Jawabnya, makhluk ini sangat berbahaya, bahkan salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung. Dahulu saat makhluk ini seringkali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakai, bahkan berujung pada kematian. Saat gua dengar cerita ini dari tetangga gua yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu, beliau bercerita bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dan mulut terbuka lebar. Maka itu pasti ulah makhluk ini. Pernah gua mengalami langsung kejadian dengan wargol. Namun, itu adalah hari yang sial bagi gua dan menjadi satu kenangan yang gak bakal gua lupain. Ceritanya, waktu dulu gua ngaji di sebuah pondok pesantren baru, TPQ, banyak anak-anak desa gua yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu, meski hanya sebatas belajar mengaji. Sejujurnya, gua enggan mengaji di sana, bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu. Gua berangkat sesudah maghrib, dan sialnya waktu itu cuma ada 3 anak yang pergi mengaji, yang lain kebetulan tidak bisa ikut. Sebut saja gua, Udin, dan Jamal. Kami berangkat bersama-sama. Sebenarnya sebelum Isya seharusnya kami sudah pulang, namun karena terkendala sesuatu akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan kami ada obor sebagai penerang jalan. Karena zaman gua masih kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Melewati area pemakanan bikin gua gak nyaman. Berkali-kali gua bilang permisi, meski di dalam hati, gak cuma gua, Jamal dan Udin pun sama. Kami semua tidak mau memandang areal pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan area pemakaman, maka tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja menginjakkan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang. Lalu tiba-tiba kami semua mendengarnya. Krek, krek, krek. Kami berpandangan satu sama lain, tahu akan apa yang menimpa kami. Tanpa pikir panjang, gue langsung melihat ke sana kemari, bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama lari, diikuti Jamal, dan terakhir gue. Entah apa yang gue pikirkan malam itu. Malam itu jauh lebih gelap dari biasanya.
Gua lari tanpa memperdulikan sendal yang terlepas dari kaki gua. Sendal bisa dicari besok hari, tapi kalau nyawa, kemana gua harus mencari? Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandangan gua. Memang sial betul gua, karena gua yang paling kecil saat itu. Langkah kaki gua gak selebar mereka berdua. Belum juga gua memikirkan itu, tiba-tiba kaki gua terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang gak gua lihat di depan gua. Sontak gua terjatuh dengan wajah menghantam tanah. Keras sekali, sampai kening gua sakit sekali. Lalu suara itu kembali. Krek, krek, krek. Dan benar saja, belum gua berdiri, di depan gua melihat makhluk kecil. Tingginya gak lebih dari anjing milik tetangga gua. Mungkin seukuran ayam kampung. Matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet lengkap dengan taringnya ketika makhluk itu bersuara. Krek, krek, krek. Di depan gua. Tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara gua terus melihat makhluk itu, terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran yang gua dengar dari cerita tentang hantu ini adalah hantu ini biasanya menggelitik korbannya hingga tewas. Itulah sebabnya korbannya meninggal dengan mata dan mulut terbuka. Namun yang gua tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggelitik korbannya, dan ada lagi yang pernah gua dengar dari makhluk ini. Meski kakinya berseri seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepat bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran warga. Hanya ada satu cara yang menyelamatkan diri dari cengkeraman warga, yaitu dahan pisang. Wergol sangat takut dengan suara cambuk yang keras, dan suara cambuk bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sambil membentuk sulur yang meliuk, sehingga ketika dilecutkan ke tanah, maka suaranya merupai suara cambuk yang menggelegar. Sayangnya, tidak ada kebun pisang di areal kebun bambu, hanya dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi, gua pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu yang hanya berdiri seperti menunggu reaksi gua. Pasrah. Itu yang dulu gua pikirin, sampai gua mendengar suara cambuk dilecutkan dari jauh. Rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju gua sambil menghentakkan cambuk dari pohon pisang. Ketika itu juga, gua bisa melihat makhluk itu berlari cepat sekali, menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun itu. Rupanya, Udin dan Jamal tidak meninggalkan gua. Saat mendengar suara wergol, mereka sudah diperingatkan, karena wergol biasa hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Wergol tidak bisa menyerang lebih dari satu kali, dan untuk itulah pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang. Karena mereka tahu, gua nggak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga, dan setiap kali kami bertemu dengan Jamal dan Udin, gua selalu mengingatkan mereka tentang masa kecil kami, di mana kami bertemu dengan wergol yang akan terus gue ceritain untuk anak-anak gue kelak. Satu hal lagi yang bakal gue jelasin, konon menurut kabar yang gue dengar, kemunculan wergol biasanya menjadi pertanda, bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara wergol muncul, sesungguhnya ada makhluk yang lebih jauh, lebih mengerikan tengah mengamati. Siapa itu? Wewe Gombel. Namun nanti gue akan ceritakan Wewe Gombel ini, karena yang gue ceritain berikutnya adalah makhluk hitam yang besar, yang dulu suka sekali memakan gabah. Warga kampung gue memanggilnya dengan kemuning irang, atau lebih dikenal dengan sebutan buto. Pertama kali gue dengar cerita ini dari desa sebelah, masih satu kecamatan dengan desa gue. Suatu malam, terdengar sebuah suara seseorang tampak tengah mengunyah. Semakin lama, suaranya semakin intens. Karena ada rasa penasaran, maka dicarilah suara itu yang rupanya berasal dari sawah. Namun anehnya, tidak ada siapapun di sana, tapi suaranya masih terdengar. Dengan berbekal obor di tangan, Pak Salim tetap mencari. Ia tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya. Berjalan di atas serumputan basah, di samping sawah Pak Salim masih mencari sumber suara itu. Sampai ia berhenti di atas tumpukan padi yang sudah dibabat, dan menyisahkan akar liarnya. Di sana Pak Salim melihatnya. Sosok makhluk yang tingginya hampir setara dengan pohon mengkudu, besarnya kurang lebih dari 3 kali lelaki dewasa gemuk. Kulitnya hitam legam dengan mata kecil di wajah.
Sosok itu menyaruk-nyaruk bekas gabah, memasukkannya ke dalam mulutnya yang besar, seolah-olah makhluk itu sudah lama tidak pernah makan. Melihat itu, Pak Salim sampai harus menahan nafas, karena Pak Salim tahu makhluk apa yang ada di hadapannya. Menunggu sendirian, Pak Salim masih menunggu makhluk itu pergi, dan benar saja, setelah puas melahap habis sisa gabah di depannya, makhluk itu pergi. Langkahnya tersaruk-saruk. Ya, Pak Salim ingat hanya satu, bau tubuhnya seperti bau ubi dipanggang dalam api. Berpikir bahwa Pak Salim sudah aman, beliau menceritakan ini pada semua orang. Beberapa menanggapi dengan tidak percaya, yang lain menanggapi dengan ngeri, dan yang membuat Pak Salim harus menelan ludah adalah ketika Pak Salim bercerita pada tetangganya, wajahnya pucat mendengar tutur kalimat Pak Salim, seolah setiap kalimatnya seperti racun. Dengan gagap, tetangga Pak Salim memberitahu sebuah mitos tua tentang makhluk yang suka memakan gabah. Kemuning ireng, katanya. Menurut kepercayaan, kemuning ireng memang berkeliaran setiap malam. Biasanya ia hanya memakan sisa gabah dari sawah yang baru saja panen. Dan sesiapa yang melihat kemuning ireng untuk menjaga lisannya dan tidak menceritakan kepada siapapun, karena orang Jawa percaya kemuning ireng muncul biasanya diikuti oleh pertanda bahwa di musim berikutnya sawah itu akan panen kembali dengan hasil yang memuaskan. Namun ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Sesiapa yang melihat kemuning ireng dilarang keras menceritakan wujudnya pada siapapun, karena kemuning ireng bisa mencium aroma darah manusia. Dan bila malam itu Pak Salim berpikir bahwa makhluk itu tidak tahu bahwa Pak Salim memergokinya, sepertinya Pak Salim harus berpikir kembali. Bisa saja kemuning ireng itu memang sedang mengujinya dengan cara berpura-pura tidak tahu. Dan dengan kejadian bahwa Pak Salim sudah menceritakan tentang kemunculan makhluk ini, Pak Salim mulai diliputi rasa takut. Setiap malam, beliau akan berhenti di pintu rumah, melihat keluar dari jendela, berharap makhluk itu tidak datang menemuinya. Malam demi malam dilewati Pak Salim dengan rasa khawatir yang tumbuh menjadi paranoid parah. Sampai di malam yang entah keberapa, Pak Salim mencium aroma familiar, aroma ubi yang baru saja dibakar di bara api. Pak Salim terdiam melihat sesuatu mendekat. Di zaman itu tidak ada rumah penduduk yang terbuat dari batu bata dan semen, karena rumah zaman dulu kebanyakan dibangun dari bambu atau kayu. Pak Salim hanya duduk bersembunyi di balik pintu, menunggu dan berharap makhluk itu hanya sekedar lewat. Namun aromanya semakin menyengat. Tidak beberapa lama, aroma itu menghilang, lenyap begitu saja. Pak Salim kembali mengintip apakah makhluk itu benar-benar pergi. Dilihatnya dari sela bambu di dalam rumahnya, dan benar saja, bayangan yang tadi mendekat sudah lenyap. Berpikir bahwa malam itu Pak Salim sudah aman, Pak Salim bergegas menuju kamarnya. Namun, kaget bercampur kebingungan. Pak Salim melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya sendiri. Benar, di atas ranjang ada sosok yang menyerupai dirinya, sedang tidur bersama istrinya. Rupanya, itu bukan mimpi. Berkali-kali Pak Salim mengingatkan dirinya, sampai ia sadar. Aroma sosok yang menyerupai dirinya tercium seperti aroma ubi rebus. Disitulah Pak Salim sadar, makhluk itu entah dengan cara apa dan bagaimana sudah menjelma menjadi dirinya. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dengan Pak Salim? Kabarnya, setelah kejadian itu, Pak Salim ditemukan dalam keadaan gila. Istrinya yang pertama kali tahu. Namun banyak warga yang mengatakan apa yang terjadi dengan Pak Salim hanya karena kelakuannya tempo hari, menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Tetangganya sendiri menceritakan semuanya kepada istrinya. Apa yang terjadi dengan Pak Salim adalah ulah dari kemuning ireng. Dan memang kebanyakan dari mereka, bila berurusan dengan makhluk ini, hanya memiliki dua pilihan: mati secara tidak wajar, atau menjadi gila selama-lamanya. Mbah Putri, Bahu Laweyan, dan Jin Penjaga. Mbah Putri adalah salah satu tetua paling dihormati dulu di kampung ini. Karena sebelum kampung ini benar-benar berdiri seperti saat ini, Mbah Putri lah yang pertama kali tinggal di sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur Belanda. Menurut kabar yang gue sering dengar dari orang-orang, sehari-hari Mbah Putri mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya.
Akan tetapi, ada hal yang membuat warga sedikit takut dengan Mbah Putri. Apa itu? Kabarnya, di belakang Mbah Putri kadang terlihat manusia yang tinggi besar. Beberapa menyebutnya dengan jin penjaga yang mengikuti Mbah Putri, dan berapa jumlah mereka? Mungkin ini terdengar sedikit berlebihan. Menurut apa yang gue dengar dari cerita orang-orang yang mengikuti Mbah Putri, hanya hampir seperti sebuah pasukan kerajaan. Ada lagi yang membuat Mbah Putri sedikit ia takuti, yaitu dia seringkali memakan bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumahnya secara langsung tepat di depan warga kampung. Benarkah Mbah Putri sepertinya misterius seperti itu? Kali ini gua akan ceritakan detail tentang Mbah Putri itu. Mbah Putri pertama kali datang dan membangun rumah di kampung ini setelah mengikuti suaminya yang adalah seorang menir yang bertugas mengawasi lahan tebu. Suaminya Mbah Putri sendiri memiliki kedudukan strategis di pabrik gula yang dekat dengan kampung gua. Saat sebelum kampung ini dihuni, yang ada di sini hanya sebuah rawa yang dipenuhi oleh pepohonan rindang. Di kanan dan kiri rumah pun hanya ada tanaman liar. Saat itu, keadaan kampung ini nyaris seperti alas kecil, begitu sepi dan mencekam. Selama pernikahan Mbah Putri dengan suaminya, yaitu Menir, Mbah Putri belum juga dikaruniai seorang anak. Kabarnya, banyak gosip yang berkembang, bahkan sampai suami ke-14-nya beliau, Mbah Putri, kabarnya tidak boleh bersetubuh dengan lelaki manapun, termasuk suaminya sendiri. Namun itu hanya sebuah rumor. Yang terjadi adalah suami Mbah Putri lebih banyak menghabiskan waktu di pabrik atau lahan tebu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa gua. Karena sendiri inilah, kabarnya Mbah Putri seringkali berinteraksi dengan mereka yang berbeda alam. Disinilah pertanyaan terbesar gua. Mungkinkah kesepian yang membuat Mbah Putri beralih menjadi sesuatu yang membuat orang-orang berpikir bahwa Mbah Putri memiliki ilmu hitam? Sebegitu kuatnyakah beliau? Sampai tidak ada yang berani membicarakan beliau, termasuk para tetua kampung. Namun ada cerita yang selalu membuat gua merinding tiap kali gua ingat. Seingat gua, sampai saat ini, gua nggak pernah tahu bagaimana wajah atau rupa Mbah Putri. Namun ibu selalu mengatakan bahwa gua seringkali didampingi atau didatangi oleh Mbah Putri. Bahkan ibu cerita, Mbah Putri sudah menganggap gua sebagai anaknya. Sekarang, tiap gua ingat nama beliau, gua selalu terbayang wajah wanita tua yang gak pernah gua lihat secara nyata. Namun wajah wanita tua itu selalu terkenang, termasuk ketika gua melihat Nini Towo. Wajahnya nyaris sama seperti Mbah Putri. Mungkinkah itu wajah Mbah Putri? Gua gak tahu. Kembali ke cerita Mbah Putri. Disinilah dulu Mbah Putri kabarnya pernah membuat sebuah patung kecil yang dibuat dari jerami dan batok kelapa. Patung itu tepat diletakkan di depan rumahnya. Setiap hari, patung itu terus bertambah, lagi, dan lagi, sampai halaman Mbah Putri penuh dengan patung itu. Ketika suaminya pulang, beliau kaget dengan apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Disinilah awal kengerian itu muncul. Karena patung yang lebih terlibat seperti boneka itu, kabarnya di setiap patung jerami itu ada jin yang mendiaminya. Setiap malam, ketika hari mulai gelap, seringkali terdengar suara-suara dari luar rumah yang membuat suaminya tidak nyaman. Berbeda dengan suaminya, Mbah Putri senantiasa memasang wajah penuh senyuman yang diartikan seperti melihat anaknya sendiri. Lambat laun, suaminya semakin lama kesehatannya semakin menurun. Beliau menjadi lebih sering sakit-sakitan. Mbah Putri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, merawat dan menemaninya, bahkan sampai ajal menjemput. Mbah Putri kemudian kembali menikah. Suami keduanya, yaitu bernasib sama. Lama-kelamaan, entah apa yang terjadi di rumah itu, tiba-tiba saja jatuh sakit, lalu kemudian berujung pada maut kembali. Di sini, mulai banyak pendatang yang menempati lahan di kampung ini. Disinilah kakek gua membuka lahan pertama. Yang anehnya, saat kakek gua datang, dia sempat bertamu ke rumah Mbah Putri. Berceritalah kakek gua waktu itu, rumah Mbah Putri kabarnya ramai oleh suasana tidak mengenakan. Dan benar saja, rupanya pasak-pasak yang dipasang memang bukan pasak sembarangan. Rupanya ini adalah cara Mbah Putri melindungi dirinya. Melindungi dari apa?
Nanti gue jelasin. Karena sejujurnya cerita Mbah Putri ini sangat panjang. Jadi kelak gue akan ceritakan detailnya, bukan sekarang. Di pernikahan berikutnya itulah Mbah Putri baru diketahui bahwa beliau adalah Bahu Laweyan. Apa itu Bahu Laweyan? Bahu Laweyan adalah mereka-mereka yang umumnya sudah disukai oleh jin sejak pertama mereka lahir. Jin ini tidak pernah berniat memasuki atau mencelakai. Sebaiknya mereka menjaga si Bahu Laweyan, namun dengan catatan tidak boleh ada yang berani-berani mendekati seorang Bahu Laweyan, apalagi menikahinya. Karena jin ini akan terus dan terus membuat pasangan Bahu Laweyan tersiksa lalu kemudian meninggal. Cara membunuhnya, menurut orang yang tahu perihal fenomena ini, setiap malam ketika sudah terlelap, jin ini akan menghisap darah pasangannya perlahan-lahan, dan hal inilah yang membuat lambat laun menjadi sakit hingga berujung kematian. Namun biasanya Bahu Laweyan hanya berakhir di pernikahan ke-7, karena setelah pernikahan ke-7, Bahu Laweyan terlepas dari ikatan jin itu. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Mbah Putri bisa menikah hingga 14 kali? Jawabannya, karena yang ikut Mbah Putri bukan satu jin, melainkan satu pasukan jin. Jadi, gua akhiri soal Mbah Putri dan Bahu Laweyan. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Nyai Pikih. Tidak ada yang tidak tahu bila mendengar nama Nyai Pikih, terutama warga RT 05, karena kabarnya Nyai Pikih tinggal di daerah ini. Desa ini memiliki 6 RT, di mana RT 5 adalah RT yang paling dekat dengan rawa dan area pemakaman, serta RT 05 merupakan RT yang paling sepi warganya. Bahkan jarak satu rumah ke rumah lain sangat jauh. Selain itu, RT 05 juga adalah RT yang paling subur, sejuk, dan nyaman karena masih ditumbuhi banyak pohon. Jadi cuaca panas pun tidak pernah terasa di RT 05. Namun kenyamanan RT 05 sepertinya tidak bisa diucapkan manakala matahari sudah tenggelam. Kenapa? Karena ketika hari petang, RT 05 adalah RT yang paling mengerikan. Bukan hanya karena sepi dan gelap gulita, namun karena banyak aktivitas di dunia lain, yang manakala bersinggungan dengan warga termasuk kehadiran Nyai Pikih. Siapa Nyai Pikih? Nyai Pikih atau yang lebih dikenal dengan Pikih yang berarti perawan, adalah sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai hingga menyentuh tanah. Menurut warga yang pernah melihatnya, penampilannya selalu berbeda-beda, namun inti kehadirannya sama, yaitu bahwa Nyai Pikih adalah seorang perempuan yang pernah hidup dan meninggal di hari di mana ia akan menikah, sehingga ia bergentayangan dan suka menampakkan diri pada laki-laki. Namun faktanya, Nyai Pikih lebih sering menampakkan dirinya di hadapan anak Embuncit, yaitu anak terakhir, Yudi. Yudi adalah teman gua sewaktu SMP. Rumahnya ada di RT 05. Dulu, Yudi pernah punya pengalaman dengan Nyai Pikih yang menurutnya ia tinggal di pohon juwet samping kamarnya. Rumah Yudi sendiri berdiri di tanah paling ujung, berdekatan dengan kebun bambu. Tetangga terdekatnya adalah seorang kakek nenek bernama Mbah Giso yang menempati lahan kebun bambu. Setiap petang, rumah Yudi pasti sudah ditutup, dan memang zaman dulu selalu seperti itu. Kamarnya sendiri berada di belakang, dan di samping kamar Yudi ada sebuah pohon juwet tua. Semua orang pasti tahu apa itu pohon juwet. Sejak dulu, pohon juwet memang menyimpan sejuta misteri, karena menurut kabar, pohon juwet adalah salah satu pohon yang disukai oleh bangsa lelembut, termasuk pohon juwet samping kamar Yudi. Setiap malam, Yudi mencium aroma melati yang menyengat dari luar kamarnya. Aroma melati bukanlah hal asing bagi mereka yang sudah terbiasa menciumnya. Karena mitosnya, aroma melati seringkali dikaitkan dengan kehadiran 3 makhluk, kuntilanak, sundel bolong, dan Nyai Pikih. Namun kali ini, tidak hanya aroma melati yang tercium, namun sebuah ketukan di jendela kayu kamar Yudi. Tok, tok, tok. Yudi sendiri tidak berani memeriksanya, apalagi melihatnya. Karena pernah Yudi tanpa sengaja menangkap sosok asing saat ia tidak sengaja mengintip dari celah jendela kayunya.
Yudi melihat sesuatu di sudut lahan luar kamarnya. Tepat di bawah pohon juwet, ada seseorang yang sedang berjongkok. Ia mengenakan gaun putih dengan rambut yang sangat panjang. Awalnya, Yudi mendengar suara lirih, seperti seseorang yang sedang bernyanyi, membuyarkan kantuk Yudi. Berbekal nekat dengan penasaran, Yudi mengintipnya. Ketakutan adalah hal pertama yang Yudi rasakan. Meski membelakangi, namun Yudi tahu suara itu berasal dari dia yang ada di sana. Nadanya hampir menyerupai nada sinden yang biasa terdengar di pegelaran wayang. Lama Yudi mengamati, sampai ia membalikkan wajahnya. Setelah itu, Yudi melesat ke tempat tidur, mencoba melupakan apa yang baru saja dia lihat. Apakah semuanya berakhir di sini? Kabarnya, semenjak kejadian itu, Yudi sering merasa bahwa dia terkadang mampir dan masuk ke dalam kamar Yudi. Yang paling tidak akan bisa Yudi lupakan adalah ketika Yudi melihatnya duduk di almari baju, Yudi menatapnya dengan bibir tersenyumnya. Meski begitu, Yudi mengatakan bila Nyai Pigih tidak pernah sampai membuatnya celaka, hanya menampakkan dirinya sesekali, seolah memberitahu eksistensinya di hadapan Yudi. Sundel bolong. Ada satu jalan di kampung gua yang bisa dikatakan paling dihindari, karena di jalan ini sering terlihat seseorang wanita yang cantik dan jelita tengah duduk menunggu pedagang keliling lewat. Hanya saja, di punggung wanita ini ada sebuah lubang menganga. Ya, warga kampung memanggilnya sundel bolong. Tidak sedikit mereka yang pernah bersaksi melihat makhluk yang satu ini. Karena kecantikannya kadang membuat seseorang tidak sadar, termasuk Cak Mun, yang dulu seringkali berjualan bakso dagangannya di kampung gua. Setiap kali ia akan lewat jalan itu, seolah-olah firasatnya selalu diliputi perasaan tidak enak. Namun ia tidak dapat menolak, karena jalan ini merupakan akses satu-satunya ke kampung gua. Singkatnya, ada sebuah buk kuning atau tempat duduk yang dibangun dari semen dan biasanya digunakan warga untuk nongkrong. Karena tempatnya sendiri berada di perapatan antara RT 03 dan 04. Disinilah biasanya terlihat seorang wanita tengah duduk sendirian. Cak Mun yang tahu bahwa wanita yang duduk sendirian itu bukanlah manusia, berusaha bersikap wajar. Namun setiap kali melewati wanita itu, Cak Mun selalu mencium aroma amis daging ampela. Berbeda dengan Cak Mun, dulu ada penjual nasi goreng yang tidak tahu menahu tentang cerita ini. Sehingga ia melewati jalan ini sendirian dan melihat wanita muda itu yang tengah duduk memanggilnya. Sepanjang malam, si penjual dibuat heran karena wanita itu sudah memesan lebih dari 7 porsi sendirian. Meski begitu, ia belum menaruh curiga sedikit pun. Setelah selesai, si wanita membayar penjual nasi goreng dengan uang yang sangat banyak, sehingga ia berpikir bahwa malam ini sungguh munjur. Sampai si wanita mengatakan, "Mas, nyuwun tulung saged. Mas, bisa minta tolong." Mendengar itu, si penjual nasi goreng bertanya, "Tolong apa?" Si wanita hanya mengatakan bahwa punggungnya gatal, dan tangannya tidak sampai, meski awalnya ragu karena dianggap tidak sopan. Akhirnya si penjual nasi goreng menyanggupinya. Berbekal ketidaktahuannya, si penjual nasi goreng mulai menggaruk punggungnya aneh. Karena kulit si wanita ketika digaruk tiba-tiba mengkerut, seolah tidak tercabut. Selain itu, ada aroma ampela yang sangat amis dan membuat si penjual tidak nyaman. Dari hal-hal seperti itu, si penjual nasi goreng mulai merasa curiga. Sampai di kuku jarinya, ia mendapati belatung di sana. Kaget, si penjual nasi goreng melihat wanita di hadapannya. Rupanya, penampilan wanita itu sudah berubah. Rambutnya panjang terurai dengan berantakan. Sementara baju yang dikenakan menjadi kain kafan panjang, dan tepat di punggungnya, si penjual melihat daging terkoyak membentuk lubang besar. Di sana, ia melihat ada puluhan belatung. Diakhiri suara cekikikan, si penjual tumbang, jatuh pingsan, dan baru ditemukan warga besok paginya. Akhirnya, si penjual diberitahu bahwa yang menemuinya adalah jelmaan sundel bolong yang suka usil di kawasan dekat sini. Takut dan ngeri, semenjak saat itu warga sepakat memberikan pencahayaan di jalan ini. Hingga saat ini, jalan itu masih terkenal dengan cerita ini.
Meski penampakan sundel bolong di jalan ini sudah tidak pernah terdengar lagi. Yang berikutnya akan menjadi penutup thread ini sekaligus salah satu cerita yang gak akan pernah gue lupain, yaitu keranda mayat yang berjalan sendiri mengelilingi kampung. Sebegitu terkenal cerita ini sampai pernah masuk koran lokal. Dan bila kalian pernah mendengar cerita keranda mayat yang berjalan sendiri, mungkin dari kampung gue lah cerita itu pertama kali muncul.